Mama bisa lihat dari mata kamu, nak. Air mata itu adalah kata yang gak bisa diungkapkan oleh mulut dan gak bisa ditahan oleh hati. Ini air mata bahagia, Ma. Naila memilih kakak aku, bukan orang lain. Aku lega kok. Ya, biarpun memang sedikit nyesek sih. Tapi nggak ada yang lebih indah dengan melihat orang yang kita sayang bahagia. Mama juga gak nyangka Naila akan bicara seperti itu. Yang lebih memilih Aska. Gio baik-baik aja, Ma. Cinta itu nggak bisa dipaksakan. Lagian berani mencintai, itu harus berani patah hati. Anak mama gak boleh patah hati. Ayo nak, kamu berjuang untuk deketin Naila. Siapa tahu Naila bisa berubah. Yang namanya perasaan itu bisa berubah-ubah, Gio. Mungkin Naila ngomong seperti itu karena dia lagi iba sama kondisi Aska. Jadi kamu jangan nyerah. Deketin lagi Naila. Nih. Pegang. Hei, Ivan. Kok lo mau ninggalin gue lagi sih? Gue udah bilang, lo gak akan betah di samping gue. Hidup gue gak kayak yang ada di pikiran lo. Lagian ngapain lo ganggu hidup gue? Gue cuma mau kenal sama lo. Asal lo tahu ya, gue udah deket banget sama keluarga Om Adriato sejak gue kecil. Jadi emang salah kalau gue cuma mau kenal sama lo. Ini bawa. Ma, yang Mama bicarakan itu Aska. Aska itu anak Mama juga. Dia juga punya perasaan, Ma. Kalau memang Naila udah milih Aska, aku bisa apa? Aska itu kakak aku juga, Ma. Memangnya dia nggak boleh bahagia? Tapi kamu tuh beda, nak. Nama kamu itu jelas tertulis di surat warisan Adrianto untuk... Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan harta warisan Papa. Mama itu keterlaluan. Yang dipikirin Mama itu cuma harta dan harta. Nggak ada yang lain. Gio, dengerin Mama. Mama nggak mau kamu salah paham. Mama tuh cinta sama Aska. Mama juga cinta sama kamu. Tapi ini masalah lain lagi, Gio. Apanya yang lain? Di mananya, Ma? Gio, Mama bisa bicara ini karena Mama sudah kenyang sama pahit manisnya hidup. Iya, kita memang butuh cinta. Cinta itu memang bisa buat kita bahagia. Tapi harta bisa membuat kita jauh lebih tenang dan bahagia hidupnya, Gio. Coba lihat. Selama ini, kita hidupnya tenang, nyaman.
Karena kita punya banyak harta, Gi. Susah ngomong sama mama yang serakahkan harta. Kamu jaga mulut kamu ya. Kamu bicara sama mamamu. Tapi memang itu kenyataannya kan, Ma. Dan tega sekali seorang ibu menomorduakan kebahagiaan anak-anaknya. Selamat siang, Pak Hendra. Kenapa bukan Renata yang datang? Takut dia sama saya. Begini, Pak Hendra. Saya datang ke sini nggak sendirian. Ada orang yang nunggu saya di lobi. Jadi kalau Bapak membahayakan saya bisa nelpon mereka dan mereka langsung datang ke sini. Oh, saya takut. Tere. Dengan mudah saya bisa melenyapkan kamu. Tapi itu tidak saya lakukan. Karena saya butuh kamu untuk antar surat. Ini jawaban untuk Renata. Pak, ya ampun, Pak. Kok dibuka sih? Aska, kenapa jarum infusnya dicopot? Bapak jangan jalan-jalan dulu. Bapak harus banyak istirahat. Saya nggak betah, mau pulang. Ya nggak boleh lah, Pak. Bapak kan belum stabil kondisinya, jangan bandel deh. Iya, Pak. Dokter belum mengizinkan Bapak pulang. Kerjaan saya masih banyak, Nela. Saya harus pulang. Nggak boleh. Gio, Om Jimmy, baru Om mau ke rumah sakit. Kamu sudah balik. Gimana keadaan kamu? iya Om, aku nggak apa-apa. Cuman punggung masih berasa sakit dikit. Sebentar lagi juga sembuh. Gimana keadaan mama kamu? I'm okay, Jim. Thanks for asking. Om mengkhawatirkan keadaan kalian. Anyway, gimana bisa terjadi kebakaran itu? Aku nggak tahu Om. Tapi aku juga bingung. Baunya kayak gas bocor. Dan tiba-tiba meledak di microwave. Padahal aku udah pastiin gak ada orang yang ke dapur. Kompor, microwave, gak ada yang nyalakan. Dan aku di kamar terus. Om merasa ada sesuatu yang janggal di sini. Apa ada yang mau mencelakai aku dan Mama ya? Aska,
Iya, Aska. Seperti yang kamu tuduhkan itu. Bukan Aska, Jim. Aska itu menolong aku dan Gio. Dan nyawanya dia jadi pertaruhannya. Aska itu yang nolongin kita, Gio. Bagus Mama belain Aska. Tapi sayangnya Mama nggak pernah mau Aska bahagia. Dia udah peduliin nyawa Mama. Tapi Mama nggak peduli sama kebahagiaannya. Mama malah nyuruh aku deketan sama Naila. Apa lihat-lihat? Gak suka? Ya gak masalah. Emang kenyataannya masih belum boleh pulang kok. Kerjaan saya banyak. Bapak kan bos pemimpin perusahaan. Bapak tinggal ngasih kerjaan Bapak ke karyawan Bapak, beres. Pokoknya nggak boleh pulang. Udah. Saya sakit kok kamu yang bawel sih. Lagian Bapak itu nggak tahu keadaan Bapak gimana sih. Sus, ambilin tali. Ya, sebentar Mbak. Ngapain kamu, Nela? Udah, dengerin aja. Udah, bisa. Pakai lagi. Mana sih, bandel banget jadi orang. Mbak, nggak ada tali, adanya ini. Yaudah, nggak apa-apa. Mister, bantuin saya. Udah, nurut aja, diem aja. Saya ngelakuin ini biar Bapak sadar kalau yang Bapak lakuin tadi bisa ngebahayain kesehatan Bapak. Ngerti? Lepas. Enggak. Udah, nggak usah bandel. Tiduran lagi. Tiduran. Aduh, mbaknya so sweet banget sih. Sweet apaan? Ini namanya pemaksaan. Udah, istirahat. Jim, aku tahu kamu masih kesel sama aku. Tamara, meskipun aku kesal dan marah sama kamu, karena kamu berkhianat sama sahabatku, aku masih peduli sama Jim. Aku ingin tahu, Jim, apa ada jalan lain? Karena sepertinya Gio akan sulit untuk menikahi Naila. Absolutely no. Pernikahan itu wajib. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam 100 hari, Naila Aryaseta tidak menikah dengan Gerald Abimanyu, maka seluruh harta saya akan dilelang dan hasil lelangnya akan disumbangkan ke yayasan sosial yang telah ditunjuk. Apa ada yang datengin kamu soal wasiat itu? Maksud kamu? Anak dari istri pertama Adrianto. Gitu dong. Nela, punggung saya gatel. Garukin. Garukin. Ayo. Ayo udah bangun lagi. Tuh, apaan sih Pak? Yang mana? Ini. Kiri dikit. Aduh, kan situ. Ini mana? Di bawah. Bawa lagi. Lagi, bawa Nggak lagi. mau. Ah, enak aja. Lepas tangan saya. Nggak. Ribet banget sih jadi orang. Sendiri. Kamu ngikut saya. Lepasin. Saya mau ke kamar mandi. Ah, paling cuma alasan supaya dilepaskan, terus habis itu kabur. Ya udah. Kalau gitu saya ngompol aja di sini. Jangan. Cepet. Awas jangan kabur tapi. Udah sadar nyebelin lagi. Pak, tunggu. Tunggu, kita pingsan lagi. Apa mereka sudah mengontak kamu?
Nggak ada. Seingat saya, Adrianto dulu pernah bilang, sulit sekali menemukan mereka. Mereka benar-benar sulit dilacak. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Enggak. Aku cuma mau tahu aja. Alangkah baiknya kalau mereka diketahui keberadaannya. Supaya mereka tahu apa hak mereka. Sayang sekali, harta Adrianto sebanyak itu harus diberikan kepada yayasan sosial.